Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Teduhkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya bahwa semua yang boleh kita lalui sepanjang minggu yang lalu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini ya. Untuk yang beribadah online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada semuanya shalom. Kita sungguh boleh bersyukur kalau pagi hari ini sama-sama kita masih boleh diberikan hari yang baru. Menikmati hari yang baru semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk menyembah Tuhan bersama-sama. Sebab Dia Allah yang layak terima hormat dan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku
rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami rindu menyembahmu, Bapa yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat Tuhan. Kami buka suara kami sembah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Segenap hatiku, amin, dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Sampai kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus menyembah, meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada suka kita pagi hari ini boleh tengok kanan kirinya, depan belakang, mungkin yang di rumah juga, yang beribadah online dimanapun berada boleh, mungkin kalau beribadah bersama keluarga boleh lihat kanan kirinya ya. Kita sama-sama boleh memuji nama Tuhan, Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan. Sungguh tidak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, Kau Allah yang
kuasa-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh hati kami terus rindu Tuhan untuk kami boleh berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau kami hidup di dunia ini Tuhan, kami perlu Roh-Mu Tuhan yang boleh menuntun setiap kehidupan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, kita sama-sama angkat pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan iman kita mau katakan, Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang katakan, Engkaulah Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini.
Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada seperti kami ada hari ini. Perlindungan-Mu yang luar biasa Tuhan, sungguh menaungi kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh membuka telinga kami, hati kami Tuhan, membuka mata kami juga. Untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom semua. Senang sekali saya hari ini bisa hadir kembali di hadapan Anda. Walaupun situasinya tidak seperti biasanya ya. Tetapi kita bersyukur bahwa kalau sampai hari ini Tuhan menjaga dan memelihara Anda dan saya seperti hari ini. Amin. Hari ini saya dapat tema yang menarik ya. Kalau saya bilang menarik banget. Waktu saya dapat tema ini saya bilang, ini seru ini. Tapi entah kenapa Tuhan bawa saya untuk membawakan sesuatu yang saya percaya ini akan menjadi sesuatu yang mengubah paradigma kita semua pada hari ini. Bahkan sebetulnya ini adalah satu pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri sudah cukup lama sebetulnya. Apa sih itu sebenarnya? Tetapi waktu saya menyiapkan ini, Tuhan membukakan begitu banyak hal yang membuat saya sendiri tercengang-cengang dan membuat saya merasa bahwa wah, ternyata Tuhan menjawab dengan cara seperti ini. Oke, judulnya lucu ya, KW Super Premium. Pasti teman-teman udah sering, saudara semua Bapak Ibu udah sering dengar ya yang namanya KW. KW itu apa sih? KW itu artinya bukan original, betul? Ya, semua apalagi kalau ibu-ibu biasanya mungkin lebih paham daripada bapak-bapak. Kalau soalnya ibu-ibu senang banget beli tas, beli dompet, beli perhiasan, apapun yang sebenarnya pengennya yang bermerek gitu, tapi karena yang bermereknya harganya wow, dapat KW-nya juga lumayan. Itu biasanya ibu-ibu ya, seneng kayaknya dapat KW aja udah bangga rasanya gitu. Padahal tetap yang namanya KW ya KW gitu. Walaupun dibilangnya ada KW Super Premium pula ya. Jadi ada KW, terus kemudian ada KW Super dan ada KW Super Premium. Bedanya apa? Bedanya dari kualitas ya. Kalau KW bentuknya mirip, mereknya mirip, tetapi buatannya segala macamnya lebih jelek lah ya. Lebih kasar biasanya gitu. Ibu-ibu hafal biasanya gitu. Tapi kalau misalnya KW Super, kalau udah dibilang ini mah KW Super, ibu-ibu tuh mau aja bayar lebih mahal dan bahannya sedikit lebih halus daripada yang KW. Tapi kalau KW Super Premium itu udah benar-benar mirip tapi tetap tidak sama. Ya, tetap namanya bukan aslinya. Oke, jadi artinya apa Bapak Ibu ketika kita bicara tentang KW Super Premium? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang relate banget dengan kehidupan kita setiap hari. Ya. Wah, saya lupa saya pegang ini sendiri. Oke, ya. Ada jalan, Amsal 16 ayat 25 bilang gini, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Itulah sebetulnya KW Super Premium. Ya, kelihatannya lurus, kelihatannya asli, kelihatannya oke, bagus, tapi tetap palsu. Itu bukan aslinya. Dan di dalam kehidupan kita akan menemukan banyak hal sebetulnya yang kelihatannya oke, kelihatannya bagus, kelihatannya lurus, tapi sebetulnya ujungnya maut. Ya, hari ini saya lagi mau bicara tentang satu kata yang sebetulnya sering banget kita sebut. Dan kata itu sebetulnya yang menjadi rasa penasaran saya selama cukup lama sebetulnya ya, bahkan bertahun-tahun sebetulnya saya mencari-cari apa sih itu sebetulnya. Tapi sebelum masuk ke kata itu saya mau cerita sesuatu. Ya, bahwa ada satu kejadian Bapak Ibu Saudara di Keluaran 7 ayat 9 sampai 12. Ini satu cerita di mana menggambarkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu akan selalu ditiru oleh iblis. Ya, apa yang coba Tuhan kerjakan itu iblis tuh akan selalu mencoba menirunya dengan cara yang persis. Ya. Di Keluaran itu kisah di bagaimana waktu itu bangsa Israel
mau keluar dari Mesir. Ya, tetapi belum keluar. Jadi Musa itu baru mulai mau nego sama Firaun ketika itu. Di situ diceritakan demikian. Apabila Firaun berkata kepada kamu. Nah, ini waktu Musa ngomong sama Tuhan ya dan bilang bahwa Allah, gimana caranya Firaun bisa percaya sama saya, dia bilang gitu. Nah, kemudian Allah bilang begini, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, ya, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Harun dan Musa ketika itu bisa melakukannya, tentunya karena ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Tapi coba perhatikan yang berikutnya. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Saudara tahu kalau dibilang orang berilmu dan ahli sihir, artinya itu bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Tuhan, ya. Tetapi apa yang mereka lakukan di situ? Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Sampai situ saudara bisa baca enggak? Bisa relate enggak? Tuhan bikin mujizat, iblis juga bikin mujizat. Tapi mujizatnya KW, super premium. Kenapa dibilang KW super premium? Orang sama-sama ngelempar tongkat kemudian jadi ular kok. Betul, tetapi kemudian dibaca di bawahnya. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Jadi artinya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Ya, ini sesuatu yang kita perlu mengerti dengan jelas. Ya, kenapa harus saya mulai dengan ini? Supaya semua Bapak Ibu Saudara bisa pahami bahwa sungguh yang namanya iblis itu sampai kapanpun akan selalu berusaha untuk mencoba meniru apapun yang Tuhan lakukan buat Anda dan saya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat itu dengan mata yang jeli, banyak kemungkinan kita akan tertipu nantinya. Ya, oke, berikut ya. Jadi kita bisa bilang, kita bisa simpulkan bahwa iblis itu peniru nomor wahid. Oke, ya dia benar-benar jago banget. Kalau kita lihat yang tukang-tukang tiru branded bags atau barang-barang tadi, kita bisa bilang mungkin ada satu negara yang jago banget untuk niru gitu ya, kita tahulah yang mana. Itu jago banget kalau bikin bisa persis mirip banget. Ya, dan dia bisa bilang bahwa ini adalah KW super premium. Ya, tapi kalau itu urusan dagang. Kalau ini masalahnya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bicara tentang satu kata ini yang ketika saya tanyakan pada banyak orang jawabannya seragam. Ya, apa sih sebetulnya kata apa dari tadi saya pengen ngomong gitu ya, yang saya pengen sampaikan. Saya lagi mau cerita tentang kata berkat. Oke, siapa di sini yang senang dengan berkat? Gak ada? Saya tanya lagi, ini bukan jebakan loh. Saya tanya, siapa di sini yang suka berkat? Saya juga suka. Berkat itu sesuatu yang baik, betul? Tetapi pertanyaannya, sebetulnya berkat itu apa? Atau benar gak berkat yang kita terima selama ini, itu memang dari Tuhan? Atau KW, jangan-jangan. Kalau namanya KW itu berarti bukan dari Tuhan. Betul ya? Kita mesti mulai merenungkan segala sesuatu. Bahkan kita mesti belajar sebetulnya berkat itu sendiri apa sih? Ya, saya tanya sama banyak orang, termasuk saya tanya anak saya. Saya tanya, kamu tahu gak sih sebetulnya berkat itu apa? Saya bilang. Ya. Dan rata-rata jawabnya begini. Oh, berkat itu adalah kekayaan, kesehatan, kemudahan, kenikmatan, kelimpahan, ketenaran, jabatan, segala yang baik. Apapun yang kita punya itu namanya berkat. Rata-rata jawabnya begitu. Salah enggak? Enggak. Saya enggak bilang itu salah. Tapi sebetulnya itu cuman hasil dari berkat. Tapi berkat itu sendiri sebenarnya apa? Ya. Kenapa kita mesti ngerti benar tentang kata berkat ini supaya sekali lagi kita bisa membedakan mana yang berkat dari Tuhan, mana yang KW. Oke?
Itu yang kita mau bahas hari ini. Seru ya, kata berkat. Pernah nggak ada yang coba ngecek bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia kata berkat itu apa sih artinya? Jarang ya. Semua orang kayaknya udah otomatis pinter kalau ngomongin berkat, itu langsung seneng dan semua cuman mikir, oh berkat itu pokoknya sesuatu yang baik dan menyenangkan. Sebagian bakal bilang, oh berkat itu pokoknya bukan cuma kekayaan materi, kesehatan, kebahagiaan, itu juga berkat. Ya, saya setuju untuk itu. Tapi berkat itu sendiri apa? Ternyata menurut Kamus Bahasa Indonesia saja dibilang berkat itu adalah karunia Tuhan. Karunia siapa? Tuhan. Berarti kalau bukan dari Tuhan, itu bukan berkat namanya. Meskipun kelihatannya baik, tapi itu bukan berkat namanya. Karena berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ini Kamus Bahasa Indonesia loh. Belum kita ngomongin dari bahasa Ibraninya, belum dari ngomongin Alkitabnya, belum. Ini baru dari bahasa Indonesianya aja. Itu udah jelas sekali dia mengkhususkan bahwa berkat itu adalah karunia Tuhan. Ini sesuatu yang kita perlu taruh baik-baik di dalam diri kita. Bahwa bukan cuma sekedar baik, bukan cuma sekedar nyaman, bukan sekedar aman, bukan sekedar oke gitu ya. Tetapi mesti jelas bahwa itu adalah karunia dari Tuhan. Ya. Berkat itu karunia Tuhan, Amsal 10 ayat 22 bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ada amin? Ya. Bukan berkat dari KW. Yang bikin kita kaya itu cuma berkat Tuhan. Susah payah katanya tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kesaksian. Sepanjang tahun ini bisa dibilang bukan tahun yang mudah secara finansial untuk saya dan keluarga. Ya karena COVID ini otomatis semua kena lah ya. Ada yang kenanya sedikit, ada yang kenanya banyak gitu. Tapi buat kami lumayan lah. Sesuatu yang rasanya kayak, wah kenapa jadi begini ya gitu. Kayaknya hidup tiba-tiba berubah. Ada gak masa di mana saya ngerasa down, ngerasa sedih? Ada. Ada nggak ada masa di mana saya akan sedikit mengeluh gitu ya? Ada, bukan cuma sedikit, bahkan banyak mengeluhnya. Tetapi di dalam situasi itu, Tuhan tuh ingetin saya ayat ini. Tuhan bilang gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu kemudian saya imani, saya taruh dalam hati saya taruh dalam pikiran saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya bisa ada sampai hari ini tanpa kekurangan apapun, tanpa maksudnya tidak ada yang tidak terpenuhi semuanya. Itu semua karena berkat Tuhan. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pun bisa mengalami hal yang sama ketika Bapak Ibu Saudara bisa menaruh hal ini baik-baik di dalam diri Anda. Berkat Tuhan. Ya, bukan berkat yang lain, berkat Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 bilang, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi segala yang baik, anugerah yang sempurna, itu datangnya bukan dari yang lain, tetapi semuanya dari Allah. Ya. Tapi kita belum bahas tentang kata berkatnya itu sendiri loh. Ya. Kita masih belajar bahwa berkat itu ternyata datangnya cuma dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan itu namanya bukan berkat. Ya. Oke, Yohanes 10 ayat 10 dibilang begini, bagian pertama. Pencuri, siapa sih pencuri? Kalau yang dimaksud di Alkitab? Iblis, oke. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya baru saja mendengar satu kesaksian dari teman saya. Yang bukan sedikit lagi ya, dia sangat terkejut. Karena ketika dia tahu bahwa pasangannya, suaminya, itu ternyata belakangan ini memang menjadi sukses luar biasa. Itu bukan sekedar karena perusahaannya memang tambah maju, tetapi juga karena dia itu mulai bermain-main dengan kuasa kegelapan. Ya. Jadi dia baru tahunya itu adalah ketika dia melihat kenapa kok kelakuan suaminya jadi berubahnya itu sedikit mencurigakan buat dia. Aneh banget katanya ya. Sehingga kemudian selidik punya selidik, dia mulai menyelidiki apa yang terjadi dengan suaminya.
Dan kemudian dia bilang sama suaminya, kamu mau nggak didoain sama hamba Tuhan katanya. Dan waktu awalnya suaminya masih bilang, oh ya udah ayo kita pergi. Kemudian dia pergi ke satu hamba Tuhan yang memang punya karunia khusus untuk pelepasan. Dan ketika didoakan, apa yang ada di dalam dirinya itu, rohnya itu mulai manifest. Ya, ketika mulai manifest itu, dia kesakitan dan ketakutan setengah mati sebetulnya suaminya itu. Tetapi ketika mau diajak untuk kedua kali untuk melakukan pelayanan itu, karena hamba Tuhan itu bilang gak cukup cuma sekali karena terlalu banyak yang ada di dalam dirinya katanya. Kemudian waktu diajak lagi, apa jawabannya? Dia bilang gini, enggak, saya gak mau lepaskan itu. Karena dia menolong saya untuk menjadi sukses, dia bilang. Dia yang menolong saya untuk dapat proyek banyak, dia bilang. Pokoknya saya mau pertahankan, saya mau pelihara itu. Istrinya sedihnya luar biasa. Tapi saudara, kalau kita baca ayat ini, pencuri atau iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ada nggak di sini bilang bahwa pencuri itu datangnya untuk memberi berkat? Datang untuk memberi sesuatu yang baik. Datang untuk membuat kamu jadi senang. Enggak, isinya cuma mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi artinya meskipun kelihatannya kamu jadi kaya, kelihatannya kamu jadi sukses. Kelihatannya kita ini jadi seseorang yang luar biasa. Tapi tujuan akhir dari iblis itu nantinya hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gak ada yang baik yang muncul dari pencuri ini. Itu bukan berkat namanya. Ada amin? Mudah-mudahan mulai terbuka sedikit. Tetapi yang Yesus lakukan, di Yohanes 10 juga gitu ya. Di situ dikatakan, aku datang. Yesus ya. Aku datang supaya mereka hidup. Tuhan gak suruh kita pertama kali untuk aku datang supaya kamu jadi kaya. Enggak. Yang pertama Tuhan mau lakukan adalah aku datang supaya mereka hidup. Tuhan udah bilang gak ada gunanya punya seluruh isi dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu. Betul? Itulah iblis. Iblis itu kelihatannya kayak memberi segala sesuatu, tetapi ujungnya maut. Tapi kalau Allah enggak, dia kasih kamu hidup dulu dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi saudara bedakan dengan dunia. Kalau dunia mereka cari kelimpahan supaya bisa hidup. Kalau kita dikasih hidup dulu, nanti Tuhan akan berikan kelimpahan itu. Yang utama jadinya di dalam Tuhan, cari Tuhan dulu. Ya, cari dia dulu. Jangan cari yang lain-lain dulu gitu. Oke, kita belajar lebih jauh tentang kata berkat. Kebetulan saya belakangan ini lagi seneng banget belajar bahasa Ibrani, saudara. Kenapa sih saya senang sekali belajar bahasa Ibrani? Karena bahasa Ibrani itu bisa dibilang bahasa pertama yang dipakai dari sejak perjanjian lama gitu ya, yang ada di dalam Alkitab. Dan ternyata waktu dipelajari makin lama itu begitu banyak rahasia-rahasia yang kadang-kadang kita nggak ngerti ketika kita cuma baca bahasa Indonesianya saja. Nah, kata berkat itu terdiri dari sebetulnya 3 huruf pertamanya aja, bet, res, dan kaf. Tetapi ada huruf keempat yaitu hei gitu ya, sehingga bacanya jadi berakah sebetulnya. Berkat itu bahasa Ibraninya adalah berakah. Oke. Nah, apa sih sebetulnya berkat itu menurut orang Yahudi? Dan ini yang kita mau belajar. Kenapa kita mau belajar dari mereka? Karena Alkitab itu biar bagaimanapun pertama kali dituliskan itu buat mereka dulu. Baru kemudian buat kita. Ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita nggak paham. Kenapa? Karena kultur kita beda dengan mereka. Ya, jadi kita perlu belajar juga tentang kultur mereka, bahasa mereka. Supaya kita lebih paham tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi ternyata kata berkat itu saudara. Yang pertama artinya sebetulnya adalah sebagai sebuah alat. Jadi berkat itu bukan bendanya, tapi berkat itu sebetulnya adalah alat. Alat dari Tuhan buat kita gitu ya. Untuk bisa mengetahui tentang semua hal baik yang diberikan Allah kepada kita. Jadi yang pertama berkat itu sebetulnya adalah alat. Yang kedua berkat itu merupakan sebuah izin. Izin dari siapa? Izin dari Allah tentunya. Karena berkat cuma punya Allah. Izin Allah buat kita
supaya kita bisa ikut menikmati semua kebaikan yang Dia sediakan. Jadi waktu Tuhan bilang diberkatilah kamu gitu ya. Itu artinya Tuhan tuh memberikan izin kepada kita untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kehidupan Anda dan saya. Ya, jadi berkat itu bukan kekayaannya, bukan kesehatannya, bukan, tapi izin dari Allah untuk kita bisa menikmati itu. Dan nanti setelah kita sendiri dipuaskan, bersukacita dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan kembali untuk memberkati Allah. Aneh ya? Kadang-kadang kita menemukan loh di Alkitab ada kalimat di mana diberkatilah Tuhan yang maha tinggi katanya. Siapa kita? Bagaimana caranya kita bisa memberkati Tuhan yang lebih hebat daripada kita? Tapi nanti kita akan memberkati Allah itu sebagai tanda ucapan syukurnya kita. Ya, kita memberkati Allah itu sebagai sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Dia. Ada amin? Ya, itulah berkat sebetulnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mempelajari doa-doa orang Israel ya. Mereka kalau lagi mau makan beda dengan kita. Kalau kita, saya rasa ya, hampir semuanya kita kalau doa makan begini. Tuhan terima kasih untuk makanan ini, berkati supaya menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin. Betul? Jadi yang kita berkati itu makanannya, betul? Tapi kalau mereka ketika berdoa makan, mereka itu bukan memberkati makanannya. Tapi mereka memberkati Allah untuk makanan yang disediakan. Diberkatilah Allah untuk makanan yang tersedia buat kami. Kenapa begitu? Karena mereka artinya mengerti bahwa makanan ini berasal dari Allah. Mengucap syukur bahwa makanan ini disediakan oleh Allah. Jadi agak terbalik ya dengan segala yang kita mengerti selama ini. Gitu. Tapi saya senang sekali mempelajari ini dan saya pikir oh luar biasa sekali. Saya mulai memahami sesuatu yang baru tentang berkat itu sendiri. Yang berikutnya, kata berkat itu sendiri, kalau kita lihat dari huruf-huruf bahasa Ibraninya, seperti tadi saya bilang ada bet, res, kaf, dan yang terakhirnya he. Enggak kebetulan sih teman-teman ya, saya percaya Tuhan itu mengatur sedemikian dari huruf-huruf ini. Kalau dihitung dari gematrianya, mungkin ada yang gak ngerti gematria itu apa. Jadi kalau setiap huruf orang Ibrani, itu ada angkanya ya. Jadi alef itu 1, bet itu 2 gitu ya. Semuanya pokoknya ada hurufnya. Nah, kata huruf bet itu angkanya 2. Res itu angkanya 200. Kaf itu 20. Lucu gak? 2. Kelihatannya kayak gak sengaja tapi saya yakin itu sengaja. Kenapa mesti 2? Karena kalau 1 itu angka paling kecil di dalam gematria itu ya. Angka 1 paling kecil. Kalau 2 itu dimulainya sebuah multiplikasi. Ya, makanya kenapa pakai angkanya 2. Jadi kata barakah salah satunya arti dari berkat itu adalah bagaimana Allah bisa memultiplikasi apapun yang ada di dalam hidup kita karena berkat Allah menyertai kita. Senang gak teman-teman? Berkat itu adalah ketika Allah melipat gandakan, memultiplikasi apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda baca di kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan burung, binatang dan sebagainya. Selesai dia menciptakan, Allah kemudian berkata begini. Dikatakan di Alkitab itu Allah memberkati semua itu. Dan kemudian dikatakan berkembang biaklah katanya gitu kan. Jadi perlu berkat untuk bisa berkembang biak. Perlu berkat untuk bisa bermultiplikasi. Begitu juga ketika manusia diciptakan, Allah melakukan yang sama. Allah memberkati manusia itu. Berkembang biaklah, penuhilah muka bumi katanya kita. Anda nggak mungkin bisa bermultiplikasi dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan tanpa berkat dari Allah. Sekali lagi, jangan berkatnya KW. Oke? Kalau berkat KW, tujuan akhirnya bukan hidup. Tujuan akhirnya adalah kebinasaan. Tapi kalau dari Allah, dia akan memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oke? Jadi berkat Allah itu memberikan kemampuan untuk bermultiplikasi buat kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa diberkati oleh
Allah. Semua mau diberkati kan? Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin semua bilang, ya itu mas saya juga udah tahu. Saya juga udah tahu. Tapi waktu saya belajar ini, Tuhan kasih tahu lebih jauh lagi. Yang namanya cari teman-teman, itu enggak cuma sehari 2 hari. Enggak cuma setahun 2 tahun. Karena kerajaan Allah itu, saya mau kasih tahu Anda semua, itu benar-benar luar biasa besarnya. Sehingga kita butuh waktu seumur hidup kita untuk terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin kita udah punya Yesus dalam kehidupan kita. Yesus sudah hidup di dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak tahu kebenarannya, maka kita nggak bisa bedain mana yang KW, mana yang asli. Betul? Cara cari tahu uang mana yang palsu, uang mana yang asli. Caranya gimana teman-teman? Anda harus punya yang asli dulu dong. Dicek semuanya, diraba, diterawang, dilihat katanya ya, disimpan juga. Itu kalau mau tahu yang asli. Kalau yang palsu datang, kalau kita udah biasa lihat yang asli, lihat yang palsu kemudian kita sadar. Kok beda kertasnya? Kok lebih tebel? Kok cetakannya lain ya? Gambarnya kok monyetnya miring ke kiri, kalau ini miring kanan katanya. Kita bisa sadar itu betul. Tapi kalau Anda nggak tahu kerajaan Allah dan kebenarannya, Anda bisa dengan gampangnya ditipu oleh iblis. Dikasih yang KW juga nggak masalah. Tapi Tuhan mau hari ini supaya Anda carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Ya, Anda suka dengar ini? Ya, saya berharap Anda benar-benar excited dengerin ini. Yang kedua adalah waspada. Ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Teman-teman sekali lagi tadi saya bilang kalau Anda gak tahu yang asli, ketika yang palsu datang mungkin Anda akan nunut aja. Oh ini dia nih, ini Yesus datang nih, ini Mesias nih. Apa yang waktu itu saya baca tapi bacanya cuma separoh gitu ya. Sehingga kita gak pernah ngerti yang aslinya yang mana. Ya, kita akan ngikut aja. Tapi Tuhan ingatkan, waspada. Yang pertama carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua waspadalah. Supaya kita tidak ditipu oleh si jahat. Yang ketiga, berilah dirimu dipimpin Roh Kudus. Ya, Roma 8 ayat 14 bilang semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita perlu pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kita warning dari diri kita gitu ya. Tentang ini benar atau enggak, ini baik atau enggak. Nanti Roh Kudus itu akan bicara dengan luar biasa. Ya, tadi ini saya sebenarnya udah sempat sebut tadi. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Banyak banget loh teman-teman ya. Orang-orang yang cuma sekedar cari kekayaan. Yang sekedar cari berkat tanda kutip, berkat KW. Sehingga ujungnya akhirnya mengalami kematian. Dan kalau udah mati apa gunanya? Banyak loh yang pakai bom bunuh diri. Dengan diiming-iming nanti keluarganya akan dikasih uang banyak. Ya setelah dia mati juga gak tahu juga uangnya dikasih atau enggak gitu. Dan yang pasti dianya sendiri juga gak menikmati apa-apa sebetulnya. Bukan itu yang Tuhan mau gitu ya. Tuhan mau kita punya hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Iblis dapat meniru banyak hal. Tapi satu hal yang tidak mungkin dia tiru dari Tuhan. Memberikan kehidupan. Itu dia gak bisa kasih. Iblis itu cuma bisa kasihnya kematian, kebinasaan. Cuma Tuhan yang bisa kasih kehidupan. Maka pesan khotbah hari ini dari Tuhan saya percaya. Pilih yang ori, bukan yang KW. Oke? Pilih Tuhan, jangan yang lain. Pilih berkat, bukan kutuk. Kalau berkat itu cuma dari Tuhan, maka yang lain artinya dia cuma bisa ngasih kutukan. Pilih kehidupan dan bukan kematian. Jangan biarkan dirimu mengalami sesuatu yang menyedihkan. Hanya gara-gara kita nggak paham mana yang ori, mana yang KW. Dan sampai nanti akhir zaman, saudara-saudara, saya mau kasih tahu, iblis itu nggak munculnya dengan tanduk dan muka merah lagi. Ya. Kalau semua orang pikir, oh tenang, nanti kalau iblis datang saya tahu itu pasti iblis. Nggak akan tahu
tahu, saya kasih tahu Anda. Karena iblis datang hari-hari ini, udah gak pakai kayak gitu. Iblis datang wajahnya ganteng, wajahnya cantik. Semuanya menyenangkan, semuanya bagus, kaya, wangi. Ya, sehingga kita sulit untuk membedakan. Ini iblis atau bukan ya? Kalau iblis kok wangi banget. Kalau iblis kok keren banget katanya. Dan kita akan dikalahkan oleh keinginan mata itu akhirnya. Jangan sampai seperti itu saudara. Iblis itu pinter banget meniru segala sesuatu yang Allah kerjakan. Tapi ketika Anda berada di jalur yang benar, maka percayalah bahwa apa yang Anda miliki itu pasti akan memberikan kehidupan buat Anda. Ada amin? Ya, saya berdoa supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan satu cara pikir yang baru untuk kita. Untuk kita bisa minta sama Tuhan berkat yang sesungguhnya. Bukan dari yang lain, tapi izinkan Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa dalam hidup Anda. Izinkan Tuhan untuk memberikan berkatnya juga, memberikan izinnya Tuhan untuk bisa bermultiplikasi dan memberikan kehidupan buat setiap Anda dan saya yang ada di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengerti apa yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang benar-benar bisa kami andalkan di dalam segala sesuatu yang kami miliki dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa, saat ini kami mau minta hikmat daripadamu. Supaya sungguh setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bisa memahami, bisa menerima, bisa mengerti apa yang sebetulnya Tuhan mau bukakan dalam kehidupan kami. Mengenai berkat demi berkat yang Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan setiap kali menerima sesuatu yang baik. Kami kembalikan kepada nama-Mu ya Bapa. Sehingga sungguh semua yang kami dapatkan ini Tuhan. Boleh menjadi kehidupan buat kami. Dan boleh memberkati lagi banyak orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya sungguh setiap kami ini Tuhan. Meskipun di tengah-tengah masa yang masih belum jelas ini. Tapi kami tahu Allah kami jelas. Kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami tahu Engkau akan senantiasa memimpin dan membimbing kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berkati Tuhan. Engkau kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Sariwati Gunawan. Terima kasih pelayanannya Bu dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarganya. Ya Bapak Ibu, selanjutnya ibadah minggu depan kembali berjalan secara onsite atau tatap muka langsung. Pukul 7 pagi, pukul setengah 10 dan ibadah CLS pukul setengah 5 sore. Dan setiap jemaat diminta untuk dapat mendaftar lebih dulu ke sekretariat untuk ibadah 1 dan 2. Dan untuk ibadah sore dapat mendaftar ke pengurus CLS untuk mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan tempat duduk. Atau kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan tempat, maka Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara live streaming melalui YouTube channel Giamale Air yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau juga jemaat dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12.15. Selanjutnya Bapak Ibu, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube Youth Giamale Air setiap hari Minggu jam setengah 10 pagi, kecuali minggu keempat. Bapak Ibu dapat mencatat untuk anak-anaknya link website yang tertulis di layar atau dengan men-scan QR code yang ada di layar LCD.
Selanjutnya Bapak Ibu, sehubungan dengan ibadah pekan doa puasa, maka ibadah doa fajar melalui aplikasi Zoom untuk Sabtu ini tanggal 22 Mei digabung dengan ibadah PDP yang diadakan setiap hari jam 7 malam. Dan Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengikuti PDP yang tahun ini mengambil tema Parakletos atau Roh Kudus Sang Penolong. Ya, saya rindu kita semua boleh mengalami pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya sungguh tergelitik tadi ya, tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Sari bahwa kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan bilang bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan oleh karena itu saya percaya kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita berpuasa bukan untuk menerima berkat-berkat dalam arti seperti tadi gitu ya, hal-hal yang bendawi. Tetapi lebih daripada itu adalah supaya kita mengalami kebenaran Tuhan dan otomatis segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu, seperti kita ketahui di masa pandemi ini ya. Tadinya mungkin kita berpikir tahun ini mungkin pandemi akan mereda, tetapi siapa menyangka kemudian bulan April yang lalu di beberapa negara terjadi lagi lonjakan atau ledakan penyebaran COVID. Dan kita berdoa supaya itu jangan berimbas ke negara kita. Ya. Tapi saya percaya bahwa kalaupun situasi zaman tetap tidak terprediksi, tetap tidak menentu, saya percaya Tuhan menjanjikan kepada kita penolong yang memampukan kita untuk tetap menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari saya undang kita semua untuk mengikuti pekan doa puasa ini. Saya bersyukur selama 2 hari yang sudah kita lewati, ya jemaat cukup antusias, begitu antusias. Ada banyak mereka yang mengikuti melalui aplikasi Zoom. Dan Bapak Ibu, untuk besok PDP kita akan dilayani oleh Pastor Andreas SW dari Cirebon yang akan membahas apa peran Roh Kudus bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Ya, mari kita jangan lewatkan untuk kita mengikuti PDP ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita yang telah menerima amplop persembahan nanti dapat mengisi dan memasukkan ke kotak persembahan di luar. Dan kalau Bapak Ibu akan memberikan lewat transfer dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja sebagaimana yang tercantum di layar LCD, atau bisa juga melalui dompet digital dengan cara men-scan QR code yang tercantum di layar, kemudian masukkan nilai nominalnya. Baik, setelah nanti kita selesai beribadah, Bapak Ibu dapat keluar ruangan dengan tertib dan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, tetap menjaga jarak, tidak bersentuhan dengan asyir sesama jemaat, dan sesuai dengan anjuran pemerintah, jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa sungguh Engkaulah pemberi berkat yang sejati, dan Engkaulah pemberi kehidupan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus mengejar dan semakin Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan hamba berdoa, biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami, mengarahkan kami, untuk kami tahu kebenaran, sehingga kami dapat membedakan mana yang benar, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Sekalipun Tuhan, penyesatan atau peniruan itu begitu licin, begitu halus,
Tetapi kami percaya dengan kepekaan yang berasal daripada Roh Kudus, kami dapat mendeteksi setiap penyesatan-penyesatan, setiap tipu muslihat iblis yang hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan umat-Mu. Hamba bersyukur Tuhan, Engkau memberkati Pastor Sari yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Kiranya Tuhan memakai pelayanannya lebih heran lagi, dimanapun Tuhan tempatkan dia. Demikian juga memberkati seluruh keluarganya, tetap diberikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa, Bapa, bagi bangsa dan negara kami di masa-masa di mana kami melihat beberapa negara kembali mengalami lonjakan penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa mohon kasih karunia-Mu Tuhan, supaya bangsa kami terhindar dari tsunami COVID-19 Tuhan yang melanda beberapa negara. Kami berdoa Tuhan supaya penduduk negeri ini boleh disadarkan, boleh diingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintah, aparat keamanan, Satgas Covid Tuhan, untuk dapat mengantisipasi, untuk dapat meredam Tuhan penyebaran COVID-19 ini. Kami memberkati pimpinan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, beserta wakil dan para menteri, sampai Tuhan kepala-kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, sampai tingkat kecamatan, kelurahan. Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba juga berdoa mohonkan berkat-Mu atas setiap sidang jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka, memasuki minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas apa yang mereka lakukan. Hamba berdoa berkati setiap keluarga, ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari musibah, sakit, penyakit, apapun juga Tuhan. Sehingga kami boleh tetap melihat bagaimana karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan kami sungguh mensyukuri atas segala berkat-berkat-Mu. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan ini. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih setiamu lebih dari